Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat komunitas? Ketemu lagi kita di program bagaimana sih bercerita tentang kondisi kampus, kondisi lingkungan pendidikan di Indonesia yang ada di saat ini dan dibahas di majalah komunitas. Nah, kali ini saya bersama Pak Lili. Ya. Selamat pagi. Pagi Pak Lili, sehat? Pagi sehat. Harus ya Pak. Gimana Pak Mer? Alhamdulillah Pak. Nah, aset kita sekarang kesehatan Pak ya. Gitu. Iya betul Pak. Kalau nggak gitu kita juga nggak bisa nih berbagi informasi, betul, inspirasi kepada sahabat-sahabat sekalian. Bicara tentang dunia pendidikan. Iya. Nah, menarik. Betul Pak Lili gitu ya. Nah, kali ini saya akan bahas satu hal yang sangat-sangat relevan menurut saya gitu, bahwa di satu sisi menjadi sebuah peluang, di sisi lain jadi ancaman gitu. Ya. Ini berbahaya sekali dan diperlukan sebuah strategi gitu untuk membuat sebuah keputusan terbaik yang bisa memberikan kontribusi optimal kepada siapa? Anak didik kita. Nah, Dewan Redaksi dalam majalah Komunitas ya edisi Desember 2021 ini mengangkat sebuah isu menurut saya, karena saya berhubungan tiap hari nih Pak. Melihat sendiri gitu ya, dari dua sisi eksternal adalah lingkungan, sisi internal adalah mahasiswa kita sendiri. Nah, menurut saya menarik sekali dan redaksi memilih membekali generasi Z di tengah transformasi digital dan era VUCA. Pak Lili, ini gimana nih ceritanya Dewan Redaksi memilih tema ini gitu ya? Karena kami sebagai pelaku di lapangan ngerasain. Iya betul. Gimana nih Pak fenomenanya? Baik Pak Meriza, kita tahu bahwa dunia itu berubah begitu cepat. Dan perubahan ini tentunya berimbas kepada kita juga di Indonesia kaitannya dengan tren mengenai teknologi sudah jelas bahwa perkembangan teknologi informasi, internet dan segala begitu cepatnya. Di samping temuan-temuan yang lain, di samping itu juga tren-tren lain, tren ekonomi, politik dan segala macam. Ini kan perlu disikapi sehingga kita tahu bahwa orang meluncurkan ada era VUCA, kondisi VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Betul sekali. Ini kan harus disikapi oleh dunia pendidikan. Karena apa? Saya kira kita dunia pendidikan itu mempersiapkan generasi muda. Generasi muda kita ini sekarang adalah generasi Z. Generasi Z itu tentunya mempunyai karakteristik tersendiri. Betul sekali. Ada plus minusnya. Pasti. Ya kan begitu. Apalagi pasti mereka dilahirkan ketika teknologi berkembang. Di situ pengaruh teknologi begitu kuat. Nah, bagaimana institusi pendidikan mensikapi ini? Makanya itu yang menjadi kita untuk mengangkat. Kita mencari narasumber-narasumber, mohon menggali pandangannya mereka, beliau-beliau itu. Tentu memberikan perspektif mereka bagaimana diskusi ini ya Pak. Betul. Ya, gitu. Karena menarik Pak. Dalam konteks saya sebagai dosen manajemen ya Pak ya gitu. Bahwa dalam kacamata kami lebih kepada sisi bisnis. Jadi ketika pertama kali saya mendapatkan edisi komunitas ini, wow, saya bilang gitu ya. Tapi perspektif yang dipakai oleh Dewan Redaksi lebih kepada student. Main customer. Betul, itu main customer kita. Dan di sini lebih kepada mempersiapkan mereka ke depan, betul, Pak ya. Nah, Pak, betul di kelas itu, Pak. Saya saat ini nggak terlalu berat ngajar. Saya tinggal ngasih makronya, lalu mereka saya upload ke web saya, gitu. Mereka langsung download semacam kayak gitu. Terus belajar mengajar enak. Itu sisi baiknya. Sisi baiknya ya. Tapi sisi nggak baiknya Pak. Gitu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ini jadi masalah Pak gitu. Aduh, saya bilang gitu. Mereka tuh kalau udah gadget minded gitu ya gitu, karena influence by internet kan gitu. Ampun Pak. Apakah sisi ini yang dilihat oleh redaksi? Ini adalah satu sisinya Pak, bahwa itu kelebihan-kelebihan generasi Z dalam rangka mengeksplor dirinya untuk mengeluarkan tentunya jati dirinya kan. Termasuk juga mungkin kapabilitasnya dan segala macam. Tapi dari situ ada sisi lemah yang harus dilihat. Maka generasi Z ini atau generasi Delta berikutnya ini harus kita pahami. Dunia pendidikan, lembaga pendidikan, termasuk juga dosen, harus memahami karakter mereka ini agar proses pendidikan kita yang kita lakukan bisa membekali mereka menghadapi tantangan ke depan. Karena kita tahu Pak, dosen atau lembaga pendidikan itu adalah produk
dari pendidikan masa lalu. Betul. Sementara mereka kekinian. Untuk kita didik dan kita persiapkan untuk masa depan. Nah, ini yang harus disikapi sedemikian rupa. Bagaimana perubahan masa depan yang bisa terjadi karena perkembangan teknologi? Apa yang harus kita siapkan buat mereka agar mereka bisa menghadapi itu, dan kita sebagai pendidik atau lembaga pendidikan merasa puas hasil peserta didik kita berhasil. Misalnya gitu. Menarik, Pak Lili. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, di sini saya lihat perspektif yang makro diambil oleh Dewan Redaksi. At the end of the day gitu, bahwa bangsa ini sangat tergantung oleh generasi, dan itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan, betul ya Pak? Betul Pak. Jadi konsep perubahan lingkungan, khususnya transformasi digital plus dengan konsep VUCA-nya, ini menjadi sebuah tantangan yang harus diantisipasi dengan pilihan strategi yang tepat ya Pak ya. Sehingga kita sebagai lembaga pendidikan yang mencoba untuk meminimalisir gap antara kompetensi sekarang dengan yang diharapkan ke depan, itu bisa minim. Nah, alhamdulillah saya lihat di sini ada beberapa narasumber ya yang akan kita bahas nanti ya Pak Lili ya. Betul Pak. Pertama dengan Prof. Kusbiantoro, beliau akan menggambarkan bagaimana strategi yang tepat ya untuk meminimalisir gap tersebut ya. Yang kedua Prof. Endang Komara, bagaimana di perspektif lembaga, ya, lembaga yang bisa memberikan sebuah support system untuk membantu anak-anak didik. Terakhir Prof. Baharudin Mustafa dalam konteks dosen sebagai subjek aktor utama dalam upaya mengantisipasi perubahan lingkungan tersebut. Dan kita memilih bagaimana peran dosen, that's the point, sehingga tetap bisa mendorong anak didik kita generasi milenial ini untuk bisa menghadapi masalah depannya Pak ya. Menarik sekali Pak Lili, ini kita akan ulas secara mendalam ya. Sahabat-sahabat sekalian, dengan diskusi kita ini insya Allah kita akan mendapatkan insight bagaimana challenge ke depan, yaitu tadi lingkungan bisnis ya, khususnya karena dipengaruhi digitalisasi. Lalu anak didik kita sebagai subjek dalam dunia pendidikan ini, lalu nanti hubungkan dengan yang namanya lembaga, dan terakhir dosen sebagai aktor utama membangun kesiapan dari anak didik kita. Jangan kemana-mana, kita lihat lagi di sesi selanjutnya.